Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Pujawan. Saya mahasiswa dari Stampu Putra Singaraja. Saya mendapat tugas dari kampus untuk membuat apresiasi seni yang berada di daerah masing-masing. Saya tinggal di daerah Sagoblek, Dusun Lapang. Di sini terdapat seni ukiran Bali yang dibawa oleh Putu Budarsana selaku pembawa seni dari seni ukir tersebut, dan kini sedang dikembangkan di daerah Sagoblek ini. Dan di sini saya akan mencoba untuk mendatangi kediaman beliau. Saya akan menanyakan beberapa perihal tentang perkembangan dari seni ukir itu sendiri kepada narasumbernya secara langsung. Sekarang saya sudah tiba di kediaman Bapak Putu Budarsana selaku pengembang ukiran Bali di daerah Sagoblek. Di sini saya akan bertanya, Pak, tentang bagaimana sih ukiran Bali bisa sampai di sini, dan bagaimana kiat-kiat dari pengembangan ukiran Bali ini untuk mendukung sektor pariwisata untuk kedepannya. Ya, sebelumnya Om Swastiastu, terima kasih atas kunjungannya. Berbicara tentang perkembangan ukiran Bali sampai di sini, khususnya di daerah Sagoblek, itu dulunya saya tidak punya pekerjaan dan saya punya angan-angan untuk mengembangkan ukiran dengan tujuan agar generasi muda yang tidak lulus sekolah tinggi bisa dapat pekerjaan biar tidak nganggur. Itu yang pertama. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2007 saya pulang dari merantau dan mengembangkan ukiran Bali dan disambut dengan bisa diterima di masyarakat, khususnya bangunan pelinggih-pelinggih. Terus untuk perkembangan terhadap sektor pariwisata, di sini punya program, karena di sini mengambil program mengajarkan terhadap generasi muda, utamanya anak SD, SMP sampai SMA, dengan tujuan biar anak-anak bisa memperoleh pelajaran ukir dan dikembangkan dengan ukir buah. Itu yang dibawa ke sektor pariwisata, dan mudah-mudahan ke depannya generasi muda khususnya Sagoblek, lingkungan Lapang, generasi muda bisa punya ilmu dari segi skill ukir buah. Itu yang pertama. Baik, jadi untuk pertanyaan saya yang kedua, apa sih istimewanya ukiran Bali itu? Kenapa sih harus dikembangkan oleh generasi muda, dan bagaimanakah filosofinya? Kenapa ukiran Bali harus dikembangkan? Karena kita berbicara tentang masalah sektor pariwisata, yang kita jual adalah tradisi dan budaya dengan berbasis agama Hindu. Kalau kita tidak, generasi muda yang kita ajarkan terhadap kebudayaan kita di Bali, apa yang akan kita jual? Itu yang pertama. Jelas, ukiran Bali turut serta ada partisipasi terhadap sektor pariwisata dengan konsep kebudayaan. Dalam konsep kebudayaan, karena ukiran Bali itu dari segi istimewa adalah kemerajaan dengan konsep kayangan tidur. Itu yang pertama. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana peran-peran dan partisipasi generasi muda dalam mengembangkan ukiran Bali di sini? Kalau partisipasi ukiran Bali, peran anak muda di sini cuma ada harapan. Harapan apa? Bagaimana? Harapannya seperti yang dikatakan tadi, kalau generasi muda bisa punya skill yang mumpuni di bidang ukiran, bisa untuk dikembangkan ke sektor pariwisata, dan nama Bali semakin terangkat ke mancanegara. Itu peran harapannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana keadaan seni ukir pada masa pandemi seperti sekarang ini?
jelas kalau berbicara dari segi pandemi sekarang ini jelas omset jelas menurun, tapi di balik itu kita tetap bersyukur yang kita masih diberi pekerjaan sedikit. Jelas omset kita menurun hampir 70%. Cuman bisa jalan sedikit sekali tuh. Ya. Pertanyaan saya yang terakhir, bagaimanakah proses pembuatan ukiran sehingga membedakan dengan yang lain, dan lama waktu dalam mempelajari ukiran Bali ini seberapa lama? Kalau berbicara kita tentang proses ukiran Bali, jelas prosesnya hampir sama dengan ukiran lain prosesnya. Kita berbicara tentang bangunan Bali, kalau ukiran Bali kaitannya dengan bangunan Bali. Proses pembuatan bangunan Bali dari mulai proses kayu, pemecahan, proses ngakit itu baru diukir. Kita berbicara proses ngukir aja. Proses ngukir aja kita membutuhkan waktu, kalau satu pelinggi bisa menghabiskan waktu 1 minggu itu paling cepat itu. Kalau sampai pura dikatakan sampai bulanan dengan personil yang lumayan cukup banyak juga. Itu tergantung dari besar kecilnya volume bangunan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya harap untuk kedepannya seni ukiran Bali dapat berkembang dengan baik dan dilestarikan oleh generasi muda. Apakah Bapak memiliki pesan untuk generasi muda untuk kedepannya? Pesan-pesan untuk generasi muda, saya berharap generasi muda, khususnya generasi muda agama Bali, lanjutkan seni tradisi budaya melalui seni ukir, terus seni tari, gamelan, adapun seni-seni lain. Kalau tidak generasi muda yang melanjutkan, siapa lagi? Agar tidak kedepannya tinggal kenangan saja. Silakan terus lanjutkan seni, tradisi, dan budaya. Terima kasih. Baik Bapak, sekarang terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Dan sekarang wawancara dengan Bapak saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Om Santi.